Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa, dari manapun Anda berasal dan dimanapun Anda berada, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang akses keadilan. Materi ini merupakan video terakhir dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Saudara sekalian, akses keadilan merupakan satu istilah yang diterjemahkan dari access to justice dari bahasa Inggris. Kadang-kadang istilah ini juga diucapkan dengan kata lain, yaitu akses pada keadilan, access to justice. Nah, apa itu akses keadilan? Akses itu berasal dari kata akses, artinya kesempatan. Kemudian keadilan secara sederhana atau secara mudah dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana setiap orang, setiap warga negara dapat menikmati haknya secara penuh, ya, sehingga hatinya itu merasa senang, merasa bahagia. Karena apa? Karena mendapatkan keadilan. Kemudian secara yuridis, secara istilah hukum, saya mengutip dokumen yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Dokumen Strategi Nasional Akses pada Keadilan tahun 2019 2016 sampai dengan 2019. Akses keadilan itu didefinisikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari, dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun non-formal dengan didukung oleh mekanisme penanganan keluhan publik yang baik dan responsif agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri. Pengertian ini sangat panjang, kalau ditulis itu ada 8 baris, tetapi ada beberapa unsur yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah keadaan dan proses. Akses itu keadaan dan proses, kata kuncinya. Keadaan dan proses yang bagaimana? Keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Hak-hak dasar warga negara ini yang termuat di mana? Yang termuat dalam konstitusi bangsa kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Jadi kalau Anda membaca Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 28 dan lebih umumnya pasal 27 sampai 34, itu akan menemukan pengaturan tentang hak-hak warga negara, hak-hak asasi warga negara, mulai dari hak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, hak untuk beragama dan menjalankan ajaran agamanya secara bebas, hak untuk hidup,
hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menjadi partisipasi dalam hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan sebagainya. Semua itu adalah hak-hak dasar warga negara. Nah, akses keadilan ini adalah satu keadaan dan proses di mana hak-hak dasar ini dijamin oleh negara agar semuanya bisa dinikmati oleh setiap warga negara. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memberikan, dengan melakukan upaya agar warga negara itu mampu untuk mengetahui, untuk memahami, untuk menyadari, dan juga untuk menggunakan hak-hak dasar itu melalui lembaga formal maupun non-formal. Maksudnya, kita semua ini warga negara pertama mampu untuk mengetahui. Nah, apakah ada yang tidak mampu mengetahui? Ada. Siapa misalnya? Misalnya adalah orang-orang yang buta huruf. Mereka bisa saja tidak mengetahui apa hak-haknya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, misalnya tinggal di pedalaman hutan, di sana tidak ada sekolah, sehingga tidak mengetahui apa saja hak-haknya sebagai warga negara, dan juga tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Nah, kemudian setelah mengetahui, kemudian memahami, kemudian menyadari, ada juga yang tahu tapi tidak paham dan tidak menyadari. Itu lalu bisa menggunakan hak-hak itu, bisa juga menuntut hak-hak itu. Kalau ada yang melanggar, dia mampu menuntutnya. Menuntut lewat apa? Lewat lembaga-lembaga formal maupun non-formal. Yang dimaksud lembaga formal misalnya adalah lembaga pengadilan. Maka kalau ada haknya yang tidak diberikan, baik oleh negara maupun oleh orang lain, dilanggar oleh orang lain, warga negara itu mampu menuntut orang itu melalui lembaga formal. Bisa tahu caranya melapor. Melapor kepada siapa? Kepada polisi atau kepada pengadilan. Paham alurnya. Saya lapor ke polisi, setelah ini saya nanti akan dipanggil oleh pengadilan. Di pengadilan saya akan dimintai keterangan oleh hakim. Nah, itu artinya dia paham. Kemudian bisa juga melalui lembaga non-formal. Lembaga non-formal itu apa? Misalnya lembaga penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat. Musyawarah secara kekeluargaan. Ada tetangga mengalami kecurian, pelakunya adalah tetangganya sendiri. Nah, korban sebagai warga negara itu diidealkan memiliki kemampuan untuk menuntut tetangganya agar barang yang dicurinya itu dikembalikan atau diganti. Nah, di masyarakat bisa saja ada lembaga penyelesaian sengketa antar tetangga tanpa melibatkan pengadilan, misalnya dengan melibatkan ketua RT, RW, kadus, tokoh masyarakat. Nah, seperti itu namanya lembaga non-formal. Nah, kemudian unsur yang selanjutnya adalah dengan didukung oleh mekanisme penanganan keluhan publik. Nah, maksudnya akses keadilan itu merupakan satu keadaan dan proses di mana keluhan publik itu ada sarana penampungannya. Artinya, kalau kita sebagai warga negara memiliki atau merasa hak kita dilanggar, hak kita tidak dipenuhi oleh instansi pemerintah misalnya,
maka ada saluran yang mudah untuk menyampaikan keluhan kita. Misalnya Anda mengurus KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, di sana Anda tidak dilayani. Masih jam 2 siang, petugasnya mengatakan, besok saja Mas, ini sudah siang. Kami semua mau pergi kondangan, misalnya begitu. Nah, itu kan Anda dilanggar haknya. Nah, maka harus ada satu mekanisme, satu sistem untuk menyampaikan keluhan Anda. Untuk menyampaikan keluhan yang baik dan responsif. Responsif itu artinya cepat ditanggapi. Agar apa? Agar warga negara itu mendapatkan manfaat yang optimal dan kesejahteraan atau kualitas kehidupannya meningkat. Nah, itu penjelasan dari pengertian access to justice atau akses pada keadilan berdasarkan Strategi Nasional Akses pada Keadilan. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa akses keadilan dipersoalkan? Bahkan oleh negara, oleh pemerintah dibuat strategi khusus agar tercapai. Nah, karena di masyarakat kemampuan masyarakat itu berbeda-beda dalam mendapatkan hak-haknya. Pada video-video terdahulu saya sudah menerangkan bahwa antara orang kaya dengan orang miskin kemampuannya tidak sama dalam hal menikmati hak-haknya sebagai warga negara. Orang kaya kepengin sekolah di mana saja tidak terlalu sulit untuk dia. Tapi orang miskin mau sekolah yang paling murah saja bisa jadi kesulitan. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang sulit mendapatkan akses sebagaimana ideal itu juga pernah saya bahas di video sebelumnya yang disebut dengan kelompok marginal, yaitu anak-anak, perempuan, orang miskin, kemudian orang yang menyandang disabilitas, kemudian orang dengan usia lanjut atau lansia. Nah, karena masyarakat itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, maka sangat mungkin kaum marginal itu akan tidak bisa menikmati hak-haknya sebagaimana orang yang tidak marginal. Nah, oleh karena itu negara menyiapkan sepaket strategi untuk meningkatkan akses masyarakat pada keadilan, khususnya bagi kelompok-kelompok marginal ini. Nah, apa saja yang dilakukan oleh negara? Yang pertama adalah proses percepatan dan perluasan pelayanan publik secara non-diskriminatif, kemudian terjangkau, keliling, dan terpadu. Bentuknya adalah layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu diselenggarakan tidak hanya di kantor instansi yang bersangkutan, tetapi dibuat bermacam-macam, dibuat keliling. Misalnya di beberapa daerah itu sudah ada layanan pembuatan akta kelahiran secara keliling menggunakan mobil. Jadi orang yang membutuhkan akta kelahiran tidak harus pergi ke kantor dinas pendidikan Disdukcapil yang lokasinya antara satu desa dengan desa lain itu bisa berbeda, dan bagi desa yang ada di perbatasan kabupaten maka akan sangat jauh, bisa saja sangat jauh. Sebagai contoh, misalnya Kabupaten Trenggalek, antara pusat kota di mana kantor Disdukcapil itu berada dengan desa di Kecamatan Panggul, di Kecamatan Munjungan,
itu jaraknya cukup jauh, bahkan bisa dikatakan sangat jauh. Kemudian medan yang harus ditempuh juga sulit. Nah, maka untuk melayani masyarakat-masyarakat yang berada di daerah terpencil, jauh dari pusat kota, pemerintah menyelenggarakan layanan administrasi secara keliling. Nah, kalau Anda tahu ada pelayanan SIM keliling, itu juga bagian dari upaya pemerintah melayani masyarakat yang sulit untuk pergi ke kantor Polres. Aslinya layanan itu diselenggarakan di kantor Polres, tetapi karena banyak masyarakat yang kesulitan, sehingga banyak yang sudah bisa naik sepeda motor, naik kendaraan bermotor, tapi tidak mau mengurus SIM, salah satunya karena persoalan transportasi. Nah, itu kemudian diatasi oleh pemerintah dengan membuat layanan keliling. Kemudian contoh yang lain lagi adalah berupa layanan-layanan pembuatan surat-surat sejenis keperluan administrasi publik yang selain keliling juga terpadu. Terpadu itu apa artinya? Terpadu adalah beberapa instansi menyelenggarakan layanan di tempat yang sama. Nah, maka kita mengenal adanya mall pelayanan publik, di mana di satu mall itu disediakan banyak sekali layanan di tempat yang sangat berdekatan. Mau mengurus izin usaha misalnya, cukup datang ke mall itu dengan di mana ruangannya itu sangat berdekatan untuk mengurus bermacam-macam perizinan. Nah, kalau ini tidak diselenggarakan, maka orang yang membutuhkan izin ini harus datang dari kantor ke kantor yang letaknya berjauhan. Karena pemberi izin itu berbeda-beda instansinya. Nah, itu contohnya. Kemudian ada yang namanya memperkuat akses keadilan pada peradilan dan penyelesaian sengketa. Saudara sekalian, kalau yang tadi yang pertama itu adalah memperkuat akses keadilan pada pelayanan dan pemenuhan hak dasar, itu sifatnya pelayanan yang tidak ada sengketanya. Ya seperti tadi, mencari SIM, membuat KTP, membuat akta kelahiran, kemudian kesehatan, itu kan sesuatu yang tanpa sengketa. Jadi itu adalah hak setiap warga negara. Setiap warga negara berhak untuk punya KTP. Nah, tetapi bagaimana cara punya KTP bagi orang-orang yang tempatnya sangat jauh dari kantor capil? Nah, itu maksud dari yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperkuat akses keadilan pada peradilan dan penyelesaian sengketa. Sengketa itu artinya perselisihan antar dua warga negara atau lebih. Sengketa itu diawali dari adanya perasaan terlanggar haknya. Perasaan seseorang terlanggar haknya oleh orang lain. Kemudian dia menyampaikan komplain, menyampaikan tuntutan agar haknya dipenuhi karena sudah dilanggar. Nah, sengketa bisa berupa sengketa perdata, bisa pula berupa sengketa pidana. Dalam hal penyelesaian sengketa ini, negara karena menyadari bahwa masyarakat itu kemampuannya tidak sama satu dengan lainnya, maka membuat pelayanan untuk mendekatkan mereka atau masyarakat kepada akses keadilan. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah menyelenggarakan sidang secara elektronik. Bukan hanya sidang, tapi mulai dari pendaftaran. Jadi saat ini orang-orang yang merasa haknya dilanggar, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana, itu bisa lapor mendaftarkan perkara secara elektronik lewat aplikasi yang disediakan oleh negara.
Misalnya seorang istri dia merasa menjadi korban KDRT suaminya, ingin bercerai. Nah, maka bisa mendaftar tanpa harus pergi ke pengadilan. Nah, ini adalah cara negara untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, karena fakta membuktikan banyak korban pelanggaran hak termasuk KDRT yang tidak berani pergi ke pengadilan atau tidak bisa pergi ke pengadilan karena jauh, tidak punya biaya transportasi, atau tidak berani karena takut ketemu dengan petugas-petugas yang dia tidak kenal. Kemudian juga karena mahal, dia merasa pergi ke kantor pengadilan akan membutuhkan biaya yang banyak, akan membutuhkan waktu yang banyak. Nah, maka untuk mengatasi persoalan masyarakat ini, negara menyelenggarakan e-court atau electronic court, peradilan yang sifatnya elektronik. Maka bisa mendaftar sekaligus bisa sidang secara daring. Nah, ini adalah upaya pemerintah untuk mendekatkan masyarakat kepada keadilan. Kemudian ada juga yang namanya peradilan keliling. Saudara sekalian, di banyak daerah berdasarkan peraturan Mahkamah Agung sudah ada kebijakan pengadilan untuk menyelenggarakan sidang keliling. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sidang tidak dilakukan di gedung pengadilan, melainkan di tempat-tempat yang jauh dari gedung pengadilan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang sulit menjangkau peradilan. Nah, kalau di Tulungagung misalnya diselenggarakan di Kecamatan Tanggung Gunung, di Pucang Laban. Nah, jaraknya berapa? Ada 40-an kilo dari pusat kota, daerahnya bergunung-gunung, sehingga banyak orang yang merasa haknya terlanggar tidak pergi ke pengadilan karena kesulitan. Nah, maka negara menyediakan dengan sidang keliling. Nah, sidang keliling ini sangat berguna bagi masyarakat yang secara kebiasaan, secara tradisi itu tidak begitu akrab dengan pengadilan. Maksud saya, di dunia ini itu ada karakter masyarakat yang mudah berperkara, percaya diri, berani pergi ke pengadilan. Ada pula yang takut. Masyarakat yang biasa dan familiar dengan pengadilan, misalnya masyarakat Batak, masyarakat Amerika. Nah, sedangkan yang tidak biasa pergi ke pengadilan, contohnya adalah masyarakat Jepang, sebagian masyarakat Jawa yang kurang biasa menuntut haknya secara terbuka, seperti itu. Nah, saya juga punya pengalaman ketika melakukan penelitian untuk disertasi di Lombok. Itu saya menjumpai banyak penyelenggaraan sidang keliling di desa-desa di Lombok. Nah, sidang keliling ini layanannya khusus, yaitu isbat nikah. Isbat nikah itu adalah penetapan bahwa sepasang suami istri yang sudah lama menjadi suami istri secara siri, kawin bawah tangan, itu kemudian disahkan perkawinannya oleh pengadilan dan dinyatakan sebagai suami istri yang sah secara hukum negara. Nah, pada saat itu saya melihat ada ratusan orang di tiap desa yang mengikuti sidang keliling isbat nikah. Karena apa? Karena pada masyarakat itu, yaitu masyarakat Sasak di Pulau Lombok, menikah secara siri itu dipandang sebagai hal yang lumrah, hal yang wajar. Maka angka pernikahan siri sangat tinggi. Nah, sedangkan pernikahan siri secara hukum negara itu bermasalah. Karena apa? Karena tidak tercatat. Kalau tidak tercatat, maka perlindungannya menjadi sulit. Tidak ada status yang resmi bahwa mereka adalah suami istri.
sehingga anak-anak yang lahir pun kemudian dipandang sebagai bukan anak yang sah secara hukum negara. Nah, ini bisa berlanjut lagi, berdampak lagi pada tidak adanya akta kelahiran. Kemudian tidak bisa haji secara bersama-sama sebagai suami istri. Nah, ini persoalan yang dampaknya berturut-turut. Jadi karena pernikahannya tidak diakui, tidak punya buku nikah, akhirnya anaknya yang lahir dari mereka tidak diakui sebagai anak bapak dan ibunya, bahkan tidak punya akta kelahiran. Karena tidak punya akta kelahiran, mau masuk sekolah sulit menerbitkan ijazahnya. Kemudian bapak ibunya ini mau haji tidak bisa bersama karena dianggap bukan muhrim, tidak memiliki hubungan yang sah, bukan mahram, bukan suami istri, padahal mereka sudah menikah secara agama. Nah, itu jumlahnya ratusan, sehingga kemudian pemerintah menyelenggarakan layanan sidang keliling untuk isbat nikah, sekaligus di situ terpadu dengan layanan catatan sipil, sehingga begitu dinyatakan oleh hakim pernikahannya sah, mereka pindah ke meja lain untuk mendapatkan akta nikah dari KUA, untuk mendapatkan akta kelahiran dari Disduk Capil di meja lain lagi, untuk mendapatkan dokumen yang lain lagi yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan mereka yang baru saja dinyatakan oleh pengadilan. Nah, ini contoh bahwa ada masyarakat-masyarakat tertentu yang tradisinya atau nilai-nilai sosialnya atau kebiasaannya itu tidak selaras dengan hukum negara. Nah, karena tidak selaras dengan hukum negara, maka warga negara yang tinggal di situ itu rentan tidak mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Contohnya seperti tadi itu, karena masyarakat menganggap bahwa nikah siri itu sah, mereka lalu melakukan dengan massal, dengan terbuka. Masyarakat tahu bahwa ini sudah menikah dengan ini, kapan punya anak, tetapi kan di mata negara tidak sah. Nah, itu kemudian menjadikan mereka semua sebagai keluarga maupun sebagai individu warga negara sulit mendapatkan hak-haknya. Nah, oleh karena itu akses keadilan dalam hal ini diberikan dalam bentuk sidang keliling sekaligus layanan terpadu antara KUA, pengadilan, kemudian dinas catatan sipil. Kemudian ada juga penyelesaian sengketa yang diwujudkan dengan restoratif justice. Restoratif itu artinya pemulihan, justice itu artinya keadilan. Keadilan yang sifatnya memulihkan. Nah, kalau kalian masih ingat materi tentang hukum yang restitutif, hukum yang memulihkan keadaan, nah restoratif justice juga seperti itu. Pada dasarnya, setiap pelanggaran hak warga negara itu bisa dibawa ke pengadilan. Pelakunya dihukum, baik dihukum memberikan ganti rugi atau bisa dihukum penjara kalau memang undang-undangnya mengatur demikian. Nah, tetapi perlu diingat bahwa proses peradilan itu biasanya lama dan berbelit-belit, memakan waktu dan tenaga, pikiran, perasaan dan sebagainya, sehingga banyak orang kemudian malas mendaftarkan perkaranya ke pengadilan. Nah, kemudian juga banyak kerugian yang diderita para pencari keadilan karena mereka stres masalahnya tidak selesai-selesai. Dalam hal ini, pengadilan sebagai upaya untuk meningkatkan akses keadilan menyelenggarakan layanan restoratif justice, yaitu penyelesaian sengketa difasilitasi oleh negara tetapi di luar pengadilan. Caranya bagaimana? Caranya misalnya ada pelanggaran hak yang nominalnya tidak terlalu besar, pelakunya masih anak-anak, itu kemudian dimusyawarahkan, dibuatkan forum musyawarah
untuk menghitung berapa kerugian yang diderita korban, kemudian berapa ganti rugi yang yang diinginkan oleh korban, kemudian tindak lanjut dari situ pelaku akan dibina oleh siapa, dengan cara bagaimana, dan itu semua disepakati antara pelaku dengan korban serta pihak-pihak yang terkait. Nah, restoratif justice ini sudah menjadi kebijakan nasional agar masalah-masalah pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat itu mudah diselesaikan. Tapi ada pengecualiannya. Kasus-kasus kekerasan seksual, kemudian kasus pembunuhan itu tidak bisa ditempuh dengan restoratif justice, melainkan harus dengan proses peradilan. Kemudian layanan penyelesaian sengketa yang lain yang diselenggarakan untuk meningkatkan akses keadilan adalah penyelenggaraan small claim court atau peradilan gugatan sederhana. Small itu kecil, claim itu gugatan, court itu peradilan. Peradilan yang sifatnya menyelesaikan perkara yang tuntutan kerugian, tuntutan ganti ruginya itu kecil. Nah, kecil itu berapa? Kecil itu maksimal 500 juta. Jadi kalau ada warga negara berselisih atau bersengketa dengan warga negara lain, baik itu orang per orang maupun badan hukum atau badan usaha, maka dan nilainya di bawah 500 juta, kemudian domisilinya sama di kabupaten yang sama, maka bisa menggunakan mekanisme gugatan sederhana, yang itu berbeda dengan gugatan secara normal. Gugatan sederhana maksimal 25 hari selesai, sedangkan gugatan biasa itu bisa mencapai berbulan-bulan, bahkan setahun lebih bisa belum selesai. Karena apa? Karena hukum acaranya memang berbeda. Nah, kemudian layanan yang lain adalah pemberian bantuan hukum. Bagi siapa? Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar lawyer sendiri, membayar advokat sendiri untuk membela hak-haknya. Nah, negara menyediakan layanan perkara gratis atau prodeo, dan juga penyelenggara menyediakan advokat gratis atau layanan pro bono. Siapa yang bisa mendapatkannya? Yang bisa mendapatkan adalah orang-orang yang memiliki keadaan tidak mampu secara ekonomi, sehingga ketika mereka berperkara secara hukum, mereka bisa didampingi oleh pengacara. Karena kalau tidak didampingi oleh pengacara, sangat mungkin ada haknya lagi yang terlanggar di dalam proses peradilan. Itu adalah beberapa cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendekatkan masyarakat kepada keadilan, agar mereka yang mempunyai hambatan-hambatan, baik hambatan secara ekonomi, hambatan secara tradisi, hambatan secara pengetahuan, itu bisa mendapatkan layanan hukum untuk mereka bisa menikmati hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Demikian materi tentang akses to justice atau akses keadilan pada mata kuliah Sosiologi Hukum ini. Terima kasih atas perhatiannya, khususnya untuk para mahasiswa. Terima kasih sudah mengikuti kuliah selama 1 semester. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan dalam mengampu mata kuliah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.